Halo teman-teman semua, welcome back to YouTube channelnya Road to PTN. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ismi, mahasiswa Ilmu Ekonomi angkatan 2017 kelas internasional Universitas Andalas. Nah, senang sekali pada kesempatan ini kita bakalan sharing tentang jurusan aku, yaitu jurusan Ilmu Ekonomi. Stay tune! Berbicara tentang jurusan ilmu ekonomi, untuk S1 Fakultas Ekonomi terdiri dari 3 jurusan, yaitu manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi. Atau beberapa kampus ada yang fokus ke ekonomi pembangunan. Nah, untuk ilmu ekonomi sendiri, pelajaran majornya ada 3, yaitu mikroekonomi, makroekonomi, dan ekonometrik. Nah, di mana mikroekonomi itu kita belajar tentang perilaku konsumen, kita belajar tentang penawaran dan permintaan. Terus sementara di makroekonomi itu kita belajar tentang pendapatan nasional, kemudian pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan sebagainya. Sementara kalau seandainya di ekonometrik itu kita belajar tentang cara mengolah data, cara membaca data, di mana goalsnya itu adalah agar kita dapat mudah memahami peristiwa ekonomi sehingga kita lebih kritis dalam memilih kebijakan mana yang efektif dan efisien untuk permasalahan ekonomi tersebut. Nah, selain pelajaran major yang saya sebutkan tadi, di ilmu ekonomi kita juga terdapat beberapa peminatan. Misalnya di semester 5 atau 6, kalau saya teman-teman udah tahu nih nanti skripsinya mau bikin tentang apa, atau udah tahu nih nanti mau kerjanya di bidang apa. Nah, ada beberapa peminatan yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama itu adalah ekonomi moneter, bisa juga perdagangan internasional, atau ekonomi Islam dan perbankan Islam, atau juga bisa dengan perencanaan regional dan perkotaan, perencanaan pembangunan, dan juga ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan, atau ekonomi berkelanjutan dan resettlement. Masih banyak lagi tergantung dengan kampus teman-teman nantinya. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman udah pernah baca atau udah pernah tahu Google kalau seandainya mungkin ilmu ekonomi itu adalah salah satu jurusan tersulit di Indonesia. Dan bahkan satu-satunya jurusan di Soshum yang masuk kategori ini. Tapi di sini aku mau jelasin bahwa study is not how to learn something, but learn how to think. Bahkan dosen aku pernah bilang, kalau seandainya kamu ingin mempelajari sesuatu, pelajarilah hal-hal yang sulit. Sehingga kalau seandainya nanti kamu berhasil menyelesaikan pendidikan sulit tersebut, itu tandanya kamu udah mampu, kamu udah terbiasa mengasah mental kamu untuk menyelesaikan hal-hal yang sulit. Nah, di sini aku mau jelasin bahwa ilmu ekonomi itu pantas untuk diperjuangkan teman-teman. Selain dalam hal karir, ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam jurusan ilmu ekonomi itu sangat bermanfaat bagi kita di kehidupan sehari-hari. Misalnya saja kalau seandainya nanti teman-teman ingin jualan jagung, berapa banyak jagung yang akan teman-teman jual ke pasaran dengan harga pasaran sekian begitu. Atau mungkin berdasarkan visi dan misi pilpres yang sedang akan dipilih, teman-teman bisa menganalisa dari strategi ekonomi yang mereka gunakan, yang manakah yang lebih rasional, yang manakah yang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi teman-teman tidak akan pernah menyesal untuk masuk jurusan ini. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya-tanya, apakah jurusan menentukan karir kita di masa depan? Di balik fakta dan mitos yang beredar di masyarakat, aku percaya bahwa lingkungan itu menentukan sedikit banyaknya mempengaruhi maps karir kita di masa depan. Pastinya dosen-dosen yang mengajar kita adalah lulusan dari jurusan kita yang sebelumnya sudah lebih berpengalaman berkecimpung di dunia karir. Nah, mungkin di antara mereka sudah pernah bekerja di Perbank Sentralan, Bapeda, Bapenas, kemudian Menteri Keuangan, kemudian juga di BUMN dan sebagainya. Jadi cerita tentang mereka dalam berkarir, bagaimana mereka dapat berkarir di sana. Kemudian juga ada di antara mereka yang sebagai penulis, di mana jurnalnya sudah dipublish di nasional maupun internasional. Nah, hal tersebut tentunya jurusan menentukan bagaimana karir kita di masa depan. Nah, selain hubungan kita dengan dosen, lingkungan, di fakultas itu berbeda organisasi antara fakultas ekonomi, hukum, dan teknik. Di fakultas ekonomi juga ada spesifik organisasi yang dapat kita gunakan untuk
menyalurkan ilmu yang sudah kita pelajari di dalam kelas. Misalnya kalau di Universitas Andalas itu ada yang namanya organisasi Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, di mana tujuannya itu adalah mengedukasi orang-orang untuk mulai menabung saham. Nah, sebagai mahasiswa ilmu ekonomi, ini adalah wadah bagi mereka untuk mengaplikasikan ilmunya yang terbiasa dengan membaca fenomena ekonomi, peristiwa ekonomi, tentang bagaimana memilih saham yang lebih baik. Misalnya, pemerintah saat ini sedang berfokus kepada pembangunan. Nah, kemungkinan saham di sektor real estate, properti, infrastruktur kemungkinan akan mengalami kenaikan. Nah, tips aku buat teman-teman yang saat ini sedang ragu ingin masuk jurusan apa, aku ingin berpesan, bahkan ini adalah pesan aku untuk aku di SMA. Dulu waktu SMA aku tidak menyukai hitung-hitungan, tapi pada akhirnya waktu kuliah aku masuk jurusan ilmu ekonomi dengan hitungan yang sangat menantang. Tapi ternyata bisa kalau seandainya kita belajar dengan betul-betul. Nah, jadi intinya di sini adalah teman-teman, di saat kita pilih jurusan, orang-orang di sekitar itu cenderung akan mendorong kita untuk memilih apa yang kita suka, memilih apa yang kita senangi, yang kita bisa di sana. Nah, bersyukur jika pernyataan ini bertemu dengan orang-orang yang tepat. Tapi sebagian besar orang akan memilih hal-hal di zona nyaman. Oke, zona nyaman aku adalah ini, sehingga mereka lupa bahwa ada sesuatu yang ingin mereka perjuangkan. Jadi saran dari aku adalah pilihlah jurusan sesuai dengan apa yang kamu ingin perjuangkan. Bukan apa yang kamu suka, tapi apa yang ingin kamu perjuangkan. Karena apapun yang kamu perjuangkan, kamu pasti akan mendapatkannya, kamu pasti bisa. Nah, terakhir, teman-teman, di masa perkuliahan itu bakalan banyak yang ngingetin kita kalau kita pasti bisa, tapi sedikit banget yang mastiin kita baik-baik saja. Jadi saran dari aku adalah kesehatan mental itu juga penting dalam hal perkuliahan. Jadi pastiin kamu untuk enjoy, menikmati masa perkuliahan. Jangan lupa ikut organisasi juga, ikut magang, dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya yang akan membantu kamu untuk mengisi CV yang lebih menarik. Usahakanlah untuk menikmati setiap proses yang teman-teman hadapi. Jangan pernah berpikir, aduh aku pengen cepat-cepat wisuda, aku pengen cepat-cepat lulus SMA dan sebagainya. Nikmatilah waktu yang sedang teman-teman lakukan pada hari ini, karena kemarin sudah bukan milik kita lagi, besok belum tentu milik kita. Yang kita punya adalah hari ini. Jadi nikmatilah 24 jam hari ini dan lakukanlah semaksimal yang kamu bisa. Demikianlah sharing kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau saya ada pertanyaan, silahkan tanyakan di DM Instagramnya Road to PTN atau Instagram aku ismi_riani6. Sampai jumpa lagi.